Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Gimana liburan kemarin? Semoga bahagia selalu ya. Nah, menyambut awal setelah liburan kemarin, admin bakal bahas requestan kalian. Ini dia Dragon Gundam, mobile fighter perwakilan dari afiliasi Neo China, yang mana seperti nama afiliasinya, desain dari Dragon Gundam ini ngambil konsep ala-ala pahlawan di legenda China zaman dulu yang ahli berantem gitu ya. Zaman-zaman kerajaan ala dinasti warrior gitu kalau admin perhatikan. Selama penampilannya di Mobile Fighter G Gundam, Dragon Gundam ini diyakini sebagai mobile fighter dengan kemampuannya yang mudah beradaptasi untuk dapat bertarung di mana aja. Hal tersebut dikarenakan kegesitan dari Dragon Gundam yang selalu menggunakan gaya bertarung yang cepat dengan memanfaatkan teknik kungfu yang memanfaatkan aliran Kenpo. Nah, kemampuannya yang gesit ngebuat Dragon Gundam juga mampu melakukan berbagai macam teknik bertarung layaknya seni akrobatik. Apalagi Dragon Gundam ini dilengkapi dengan persenjataan pendukung. Nah, dalam ceritanya sendiri, Dragon Gundam ini dikirim sebagai perwakilan dari afiliasi Neo China untuk berpartisipasi dalam turnamen Gundam Fight ke-13. Nah, detail dari Dragon Gundam ini kalau diperhatikan mewarisi bentuk dari Gundam pendahulunya yang juga merupakan perwakilan dari afiliasi Neo China dalam turnamen Gundam Fight keempat, yakni Feilong Gundam yang dipiloti oleh si Feilong yang merupakan kakek dari pilot Dragon Gundam sekarang, yakni Sai Saichi. Nah, Sai Saichi sendiri ini digambarkan dengan tubuh kecil layaknya bocah remaja dengan penampilan layaknya Shaolin gitu. Nah, alasan dirinya mengikuti Gundam Fight dan mewakili Neo China ialah untuk menghidupkan kembali kuil Shaolin seperti yang dicita-citakan oleh ayahnya, Sai Lonbai, sebelum ayahnya meninggalkannya ya. Sejak saat itu, Sai dilatih dan dibimbing oleh sepasang biksu bernama Suizhen dan Keun hingga pada akhirnya mampu mengikuti kejuaraan Gundam Fight atas nama Neo China. Nah, kemampuan bertempur dari Sai Saichi sendiri tidak semena-mena dipengaruhi oleh spesifikasi Gundamnya ya, Dragon Gundam, melainkan didukung juga dengan kemampuan berkelahi yang kemudian dia aplikasikan ke Dragon Gundam itu sendiri. Nah, gaya bertarung dari Sai Saichi ini didominasi oleh teknik kungfu yang mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas pada saat berkelahi. Gaya bertarung Sai yang seperti itu dalam seriesnya diketahui mampu ngebuat seorang Domonkasu kewalahan. Sai Saichi ini seringkali bertarung dengan kecepatan sehingga ngebuat lawannya tidak hanya menjadi fokus untuk bertempur namun juga berpikir keras untuk melawannya. Nah, pribadi dari si Saichi ini digambarkan sebagai pribadi yang ceria tapi nyeleneh ya. Bisa dibilang ya bocil-bocil yang cerewet dan jahil yang kadang nggak bisa diem gitu. Dia menjadi satu-satunya petarung termuda di Gundam Fight sekaligus juga menjadi satu-satunya anggota termuda Shuffle Alliance dengan identitas Shuffle-nya yaitu Club S atau Askriting. Nah, Dragon Gundam yang dipilotinya memiliki beberapa alat tempur yang disesuaikan dengan cara bertarung Sai Saichi ya. Yang pertama terdapat Feilong Flag, senjata utama yang digunakan ketika bertarung, yang mana Feilong Flag ini merupakan senjata yang fleksibel karena mampu dikombinasikan dengan berbagai gaya bertarung dari Sai Saichi, yang mana jumlah dari Feilong Flag ini terdapat total 12 ya, 4 ditaruh di kedua bahu dan sisanya 4 lagi ada di ransel belakang. Nah, Feilong Flag ini cukup efektif ya untuk menyerang musuh dengan mekanisme penggunaan yang berbagai macam, seperti bisa ngeluarin bilah sinar berbentuk bendera gitu ketika bertarung, kemudian menyerang musuh dengan sengatan listrik, kemudian mengelabuhi musuh, dan kemudian menghalau musuh dengan cara ngebuat dinding di sekitar musuh sehingga ngebuat musuh jadi tidak dapat bergerak bebas. Nah, selanjutnya lagi terdapat persenjataan yang terdapat di belakang kepala yang nyerupain kayak kuncir atau mungkin kayak semacam ekor kalajengking gitu ya. Digunakan sebagai senjata cadangan ketika musuh berada pada jarak yang sangat dekat. Nah, senjata ini diwarisi oleh Gundam dari Neo China pendahulunya yaitu Feilong Gundam. Nah, selanjutnya lagi dan terakhir terdapat juga senjata Dragon Claw ya. Lengan yang bisa direnggangkan dengan bentuk kepala naga. Gak kalah dengan Feilong Flag tadi, Dragon Claw ini juga menjadi senjata andalan bagi Sai. Dragon Claw mampu menyemburkan api untuk membakar habis musuh dan menggigit musuh menggunakan taring di bagian ujung kepalanya. Nah, adanya persenjataan Dragon Claw ini mungkin mengingatkan kita ke salah satu mobile suit di series Gundam Wing ya, yaitu Ultron Gundam ya, yang juga punya mekanisme yang kurang lebih sama seperti Dragon Gundam ini. Motif-motifnya pun kurang lebih sama ya. Oh ya, meskipun kita kira Dragon Claw ini merupakan persenjataan yang cukup handal jika dilihat dari mekanisme penyerangannya, namun Dragon Claw ini dapat dikatakan sebagai titik lemah dari Dragon Gundam. Nah, jika kedua lengannya ini dihancurkan, kemampuan atau kekuatan bertarung dari Dragon Gundam ini akan menurun. Ini terbukti dari pertempurannya dengan Domon di mana kedua lengannya hancur yang ngebuat kemampuan tempur dari Dragon Gundam ini menurun. Nah, tapi memang kalau kita pikir-pikir ya, memang kebanyakan kelemahan dari mobile fighter yang terdapat di series ini ya lengan bisa dibilang. Nah, ini karena banyak yang memang didesain untuk bertarung jarak dekat. Ya, kalaupun didesain sebagai mobile fighter jarak jauh pun, toh ujung-ujungnya juga pakai lengan buat pakai senjatanya ya. Jadi sama aja. Oh ya, dibalik desain Dragon Gundam dengan senjata Dragon Claw-nya ini, konon desainer mekaniknya yaitu Kunio Okawara mengungkapkan bahwa desain aslinya motif kepala naga ini sebenarnya ditaruh di bahu
bahu Dragon Gundam ya. Nah, namun atas permintaan sutradara, motif naga tersebut kemudian diubah di lengan seperti yang kita kenal sekarang ya. Nah, kalau bahas soal teknik-teknik bertarung dari Dragon Gundam ini sebenarnya cukup banyak ya. Kayak kata admin tadi, karena nih Gundam memang didesain dengan gaya bertarung yang bisa dikombinasikan antara senjata satu dengan senjata lainnya. Nah, tapi satu-satunya teknik pamungkas tingkat tinggi dari Dragon Gundam ini ialah teknik Shin Ryusei Kouchouken atau True Meteor Butterfly Sword. Teknik rahasia yang berhasil dipelajari oleh Sai ketika ia bertarung dengan Domon. Bahkan teknik andalan ini dikeluarkannya pada saat kondisi sulit ketika kedua lengan dan senjata kuncirnya Dragon Gundam ini hancur karena God Gundam. Nah, ketika teknik ini digunakan, Dragon Gundam akan memancarkan energi kupu-kupu dan meningkatkan kemampuan Dragon Gundam secara drastis. Bahkan di seriesnya Dragon Gundam ini mampu menghalau serangan Godfinger dari God Gundam, bahkan sampai menghancurkan lengan dari God Gundam itu sendiri. Nah, meskipun merupakan teknik pamungkas, namun diketahui teknik ini cukup berbahaya ya, karena menurut legendanya teknik ini mampu mengambil nyawa penggunanya. Oh ya, BTW teknik dari Dragon Gundam ini ngatin kita sama Thread A Gundam dengan Moonlight Butterfly-nya ya. Ada kupu-kupunya gitu. Oke, secara keseluruhan buat admin nih, Dragon Gundam punya desain yang unik dan khas banget ya, yang ingatin admin sama film-film kerajaan China gitu. Ada yang kata naga beserta ornamen naganya memang gambarin nih Gundam asalnya ya memang dari China banget. Mulai dari kepala sampai kaki memang gambarin banget. Oke, mungkin gitu aja yang bisa admin bahas dari Dragon Gundam ini. Tungguin aja bahas-bahas Gundam selanjutnya. Akhir kata admin pamit undur diri ya. Bye-bye.